Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Imam. Saya ditugaskan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk mengajar di SMK PGRI 1 Kota Serang dengan mengambil mata pelajaran instalasi penerangan listrik. Sebelum memulai kegiatan belajar ini, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran ini, lebih baik mengabsen terlebih dahulu. Bapak sebut absennya. Anan Fikri hadir, Rijal Amri hadir, Triani hadir, Dika hadir, Fikri hadir, Roga hadir. Masuk semua ya. Nah, sekarang ke materi berikutnya. Komponen dan alat yang dipakai untuk praktik. Nah, yang pertama ini ada komponen saklar tunggal. Saklar tunggal adalah sebuah komponen yang digunakan sebagai penyambung dan pemutus arus listrik yang mempunyai satu tuas. Jadi saklar tunggal tersebut mempunyai satu tuas yang biasa digunakan oleh satu lampu. Baiknya satu lampu saklar tunggal itu. Dan biasanya dipakai di ruangan kamar mandi dan kamar tidur. Kemudian ada saklar seri. Saklar seri adalah sebuah komponen yang digunakan sebagai pemutus dan penyambung arus listrik yang mempunyai dua tuas. Jadi saklar seri tersebut mempunyai dua tuas dan bisa menyalakan dan mematikan dua lampu secara bergantian. Bisa juga menyalakan satu lampu atau dua-duanya. Kemudian ada saklar tukar. Saklar tukar adalah sebuah komponen yang digunakan sebagai pemutus dan penyambung arus listrik menggunakan satu tuas yang mempunyai fungsi bergantian. Jadi saklar tukar itu mempunyai satu tuas, tapi untuk menyalakan lampu tersebut menggunakan dua saklar. Karena apa? Karena yang satu untuk mematikan, yang satu saklar lagi untuk menyalakan, dan sebaliknya. Kemudian ada fitting. Fitting merupakan sebuah alat yang digunakan untuk dudukan lampu. Jadi fitting itu selain untuk dudukan lampu, fitting tersebut dialiri oleh arus listrik sehingga lampu dapat menyala. Kemudian ada MCB. MCB merupakan alat pengaman untuk melindungi dari terjadi arus bocor dan beban lebih. Ketika terjadi arus bocor dan beban lebih, MCB dapat bergerak dengan cara ngetrip di bagian tuasnya. Ketika posisi ngetrip, maka rangkaian tersebut akan aman dari arus bocor dan beban lebih. Kemudian ada kabel NYA. Kabel NYA merupakan kabel yang bentuknya tembaga tunggal. Jadi kabel NYA itu mempunyai inti kabel tunggal tembaga yang berbeda dari serabut. Jika serabut bentuknya lentur, kabel NYA ini tidak, tembaganya tidak lentur. Kemudian ada stop kontak. Stop kontak merupakan sebuah alat yang digunakan sebagai media penghubung beban arus. Jadi stop kontak ini sebuah media yang digunakan untuk menyalakan barang-barang elektronik
supaya dapat menyala. Contohnya apa? Contohnya TV, kulkas, terus ada setrikaan, mesin cuci, dan lain-lain. Kemudian ada TDOS. TDOS ini adalah pengaman kabel cabang. Jadi ketika ada kabel yang bercabang, maka kabel bercabang tersebut dimasukkan ke dalam TDOS agar lebih rapi, tidak acak-acakan. Karena kabel yang bercabang tersebut tembaganya bakal kelihatan. Maka dari itu ditutuplah oleh TDOS sendiri itu agar lebih aman dan rapi. Kemudian ada pipa. Pipa adalah sebuah komponen yang digunakan untuk melindungi kabel dari serangga atau hama. Jadi kabel itu jika di dalam pipa atau tidak di dalam pipa akan tidak aman. Karena apa? Karena kabel tersebut akan diserang atau dimakan oleh hama-hama dan serangga. Contohnya apa? Contohnya bisa sama semut, bisa sama rayap, atau bisa sama tikus. Dan yang lebih berbahaya lagi jika kabel tersebut dimakan oleh tikus dan tanpa sengaja kita menyentuhnya, maka bisa tersengat. Nah, dengan adanya pipa tersebut, maka kabel yang tadinya acak-acakan atau tidak rapi bisa menjadi rapi karena kabel tersebut dimasukkan ke dalam pipa agar terlihat lebih rapi, tidak acak-acakan. Kemudian ada tang kombinasi. Tang kombinasi adalah jenis tang yang paling banyak kegunaannya. Fungsi dari tang kombinasi adalah memegang, memotong, dan membengkokkan benda kerja seperti macam-macam baut, mur, skrup. Jadi tang kombinasi ini mempunyai banyak fungsi karena dari kegunaannya tadi itu. Kemudian ada tang potong. Tang potong memiliki rahang yang sangat tajam yang fungsinya untuk memotong kabel. Jadi tang potong tersebut ini dapat memotong jenis-jenis kabel mulai dari serabut hingga tembaga. Kemudian ada tang lancip. Tang lancip memiliki moncong yang lancip yang berfungsi untuk mengupas kabel dan melilit tembaga. Jadi, dengan menggunakan tang lancip, maka kabel sambungan atau tembaga yang akan disambung jika menggunakan tangan akan bahaya. Bahayanya bisa menyebabkan robek pada tangan. Oleh karena itu, agar lebih aman, maka memutar tembaga tersebut menggunakan tang lancip. Kemudian ada obeng plus. Obeng plus mempunyai bentuk ujungnya yang plus, yang fungsinya untuk baut yang berbentuk plus. Kemudian ada obeng min. Obeng min mempunyai bentuk ujungnya yang fungsinya untuk baut berbentuk min. Jadi, kalau obeng min bisa dipakai pada baut plus. Jadi, ketika obeng plus dipakai tidak dapat dipakai kepada kepada baut yang berbentuk min. Terus ada taspen. Taspen sebuah alat yang digunakan untuk pengecekan apakah ada arus bocor atau tidak.
Untuk mengetahuinya tersebut, touchpen dilengkapi lampu indikator pemberitahuan yang nantinya akan menyala bila terkena arus. Nah, jadi touchpen ini sebuah obeng yang dapat mendeteksi apakah ada arus atau arus bocor yang dapat berbahaya atau yang tidak berbahaya. Dengan cara apa touchpen dapat membaca ada arus tersebut yang bocor atau yang tidak? Jadi si touchpen ini dilengkapi oleh lampu yang berada di dalam touchpen tersebut yang dapat membaca ketika ada arus. Kemudian selanjutnya ada gambar diagram tunggal. Nah, yang ini ada gambar diagram tunggal MCB. Terus ini ada saklar tunggal. Terus ini ada lampu 1. Ini saklar seri. Kemudian ini lampu 2. Kemudian ini lampu 3. Kemudian ini stop kontak. Dan ini saklar tukar. Dan ini lampu 4. Dan ini saklar tukar. Nah, ini ada gambar diagram pengawatan. Ini ada fasa, ada netral, ada ground. Dan MCB ini dimasuki oleh arus fasa atau bisa disebut dengan arus 1. Arus fasa akan dimasukkan ke dalam input saklar tunggal. Kemudian outputnya akan disambung ke input lampu 1. Kemudian pasang kabel dari arus dan kabel tersebut dimasukkan ke input saklar seri yang sudah dikopel input 1 dan 2-nya atau di jumper input 1 dan 2-nya. Kemudian output 1 dimasukkan ke input lampu 2. Kemudian output 2 dari saklar seri dimasukkan ke input lampu 3. Setelah terpasang, kemudian pasang kabel fasa dan dimasukkan ke dalam stop kontak yang berarus fasa. Kemudian pasang kabel ground, tarik dari arus ground, dari ground masuk ke tengah ini, ke tengah stop kontak. Kemudian netral dimasukkan ke netral stop kontak ini yang berada di kanan. Kemudian pasang arus fasa masuk ke input saklar tukar. Kemudian output 2 dimasukkan ke output 2 saklar tukar 2. Kemudian output saklar tukar 1 dimasukkan ke output saklar tukar 2. Kemudian inputnya akan dimasukkan ke lampu 1. Kemudian pasang arus netralnya ke lampu 1, netral ke lampu 2, netral ke lampu 3, netral ke lampu 4. Selanjutnya, ketika rangkaian praktik sudah selesai dipasang, maka rangkaian diperhatikan terlebih dahulu takut ada fasa dan netralnya yang terhubung, maka akan membahayakan ke pengguna tersebut, baik diri sendiri maupun diri orang lain. Kemudian tugas pekerjaan rumah, buatlah gambar rangkaian menggunakan 3 stop kontak, 2 saklar tunggal, 2 saklar seri, dan 1 saklar tukar. Yang kedua, jelaskan prinsip kerja rangkaian tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.